Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Comic Sense bersama saya Sweta Kartika. Nah, ini udah episode yang kesekian dan kali ini saya kembali akan mengangkat tema berdasarkan sesuatu yang paling sering ditanyakan ketika saya acara sharing atau kumpul-kumpul bareng teman-teman kreator. Yang paling basic itu gimana sih caranya memulai membuat komik kita yang pertama? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain karena kenapa ada pertanyaan ini? Mungkin sebetulnya mereka atau teman-teman tuh sudah mulai mencoba membuat komik, tapi kemudian mentok. Jadi berhenti oleh berbagai sebab. Jadi udah mulai nyoba tapi nggak bisa lanjut. Pertanyaan basicnya tuh standar biasanya kayak saya udah dapat ide pengen memulai tapi nggak tahu caranya kayak gimana, atau udah mulai tapi nggak kebayang cara mengakhirinya. Macam-macam yang berkutat di seputar mekanisme pembuatan ya, jadi teknis lah alasannya biasanya. Nah, sebelum mulai menjawab itu, saya mungkin akan membuat pemilahan sebetulnya. Karena komik yang akan kita bikin itu ditentukan berdasarkan jenis yang mau kita bikin, bukan genrenya, tapi mungkin ke driven atau aspek yang melatar belakangnya atau menjadi pondasi dari komik itu. Saya bagi jadi dua ini, meskipun saya nggak tahu ada berapa banyak, tapi yang saya ketahui itu ada dua. Jadi kalau kita membuat sebuah komik, kita harus tahu dia itu komik yang berbasis pada plot, istilahnya plot driven, atau berbasis pada karakter atau karakter driven. Apa sih bedanya plot driven dengan karakter driven? Ini sepengetahuan saya. Jadi kalau komik yang berbasis karakter dulu nih, kalau biar lebih mudah. Ada komik yang memang dia fokus untuk menceritakan karakternya. Jadi apapun isi komiknya itu dilihat dari sudut pandang karakter dan kesehariannya. Itu aja udah. Ceritanya akan menyesuaikan berdasarkan pengkarakterannya. Biasanya output dari komik-komik yang berbasis karakter ini atau fictional karakter ini nanti outputnya jadi komik strip. Komik yang kontennya itu merespon atau sebagai sebuah opini. Ini sekarang kita banyak menemui banyak sekali ya di Instagram komik-komik dengan basis karakter driven. Makanya mereka kadang-kadang ada yang paling terkenal Shizuki, kita udah tahu semua ya. Jadi ada karakter Shizuki sama Faza udah di branding segimana caranya Shizuki ini seperti apa, latar belakangnya, nama lengkapnya, posisi dia di dalam ceritanya Shizuki itu tidak terlalu bergantung ceritanya itu menjadi secondary, yang paling penting tuh karakternya. Jadi ceritanya itu suka-suka Faza akan merespon seperti apa, misalnya ada situasi seperti apa, Faza ingin merespon itu ke dalam komik, dipakailah karakter Shizuki untuk merespon cerita tadi ya, atau rangsangan cerita tadi. Jadilah satu karya dengan Shizuki sebagai sudut pandangnya. Ini banyak dipakai oleh teman-teman dan secara natural ini banyak teman-teman yang sudah menguasai ini secara natural ya. Mungkin tidak perlu belajar banyak, karena sebetulnya kita sendiri sebagai kreator itu bisa menjelma menjadi karakter itu sendiri. Kalau kita bikin komik dengan karakter driven, makanya kayak Tai Lalat misalnya, itu masih Palik si Nur Fadli Mursyid, Tai Lalatnya dia, maksudnya jadi karakter Tai Lalat. Mungkin bukan karakter tapi cerita Tai Lalat ya, itu karakternya begitu dan begitulah keabsurdannya Tai Lalat. Shizuki ya si Faza sebetulnya merespon dia menjelma menjadi Shizuki lalu merespon cerita sekeliling, ide cerita itu lalu dijadikan komik dengan Shizuki sebagai sudut pandangnya. Macam-macam, ada Makhfirare, ada kalau ini Mas Mice, ada Mice Kartun, itu Mas Mice bagaimana dia menjelma menjadi karakter, nah lalu merespon cerita. Nah seperti itu kira-kira komik dengan karakter driven itu biasanya memang dipakai untuk komik pendek. Jadi dia tidak terlalu pusing lah cerita menyusun plot yang segimana dengan rumus-rumus yang tidak perlu sekompleks ketika kita membuat komik dengan plot driven. Ini semoga nggak salah ya dikotominya, tapi sepengetahuan saya begitu. Jadi, nah
saya adalah tipe komikus yang lebih banyak mengkaryakan komik dengan plot driven. Saya punya komik yang hybrid sebetulnya. Dia itu plotnya ada lumayan kompleks, tapi disampaikannya dengan multiple karakter dan berseri strip juga, yaitu Grey dan Jingga. Itu hybrid, itu perkawinan keduanya. Jadi memungkinkan gak sih plot driven iya, karakter driven iya, memungkinkan. Itu saya membuat Grey dan Jingga itu dengan cara mengawinkan teknik yang tadi. Jadi saya membebani karakter juga, fokus pada pengkarakteran juga, karakternya seperti apa. Nanti situasinya kalau Grey dan Jingga kebetulan genrenya romance, itu situasinya situasi yang saya respon adalah situasi kasus-kasus romansa percintaan. Jadi kayak cemburu, kayak gimana sih direspon oleh karakter-karakter Grey dan Jingga, siapa yang kira-kira mau saya kasih konflik kecemburuan kayak gitu. Jadi sebetulnya sama 11-12 dengan Shizuki dan yang lainnya, cuman ini hybrid. Jadi dia tetap ada plot besarnya, ada quote unquote ada tamatnya lah kira-kira. Tapi cerita-cerita seperti Doraemon mungkin, Doraemon itu juga menurut saya, bagi saya itu semi hybrid itu. Jadi dia udah semi hybrid coba. Jadi dia itu per seri bisa pendek itu mau 1000 seri juga bisa selama rumusnya tetap dipegang ya sama si komik Doraemon ini. Dia tetap karakter driven. Tapi plotnya tidak ada plot yang sama, plotnya tidak sama dengan komik-komik yang berbasis plot driven tadi ya. Jadi nanti saya ceritakan yang plot driven, tapi fokus dulu di karakter. Nah, kenapa kita perlu membuat dikotomi ini dulu, pemilahan ini dulu supaya seperti ini. Nanti ketika kita mau membuat komik, jauh sebelum memulai, sebelum menentukan mau plot driven atau karakter driven, kita harus bercermin dulu atau bertanya pada diri sendiri. Sebetulnya kita tuh mampu gak sih mengerjakannya? Gitu. Jadi rumus saya dalam berkarya itu pastikan kita bisa menyelesaikan karya itu. Itu rumus saya yang paling pertama. Mau kita memutuskan untuk membuat komik dengan plot driven maupun karakter driven. Mungkin bukan menyelesaikan tapi mengerjakan dengan baik. Jadi kita harus sadar dengan kemampuan diri bahwa saya bisa mengerjakan karya ini. Itu nanti mengukur ya, membuat tolok ukur diri sendiri. Karena ada yang ini standar ya, kalau saya juga begitu waktu masih kecil. Jadi membaca komik Dragon Ball, saya pengen bikin kayak Dragon Ball berseri-seri, panjang, ceritanya kompleks, apa segala macam. Tapi pada saat itu saya sebetulnya nggak mengakui kalau saya sebetulnya nggak mampu, saya nggak bisa gitu. Tapi keinginan itu ada dan menggebu-gebu. Itu standar lah, pasti waktu mau mulai bikin karya itu seperti itu. Dan waktu itu saya belum tahu ilmu ini, belum tahu cara memilah kalau ternyata ada komik dengan plot driven atau karakter driven. Itu waktu itu kayak gitu. Saya sadar semua orang punya ambisi itu. Ada yang punya ambisi berseri-seri, ada yang punya ambisi untuk bikin cerita yang kompleks, ada yang punya ambisi bikin komik dengan world building yang sangat rumit gitu. Seperti misalnya Shingeki no Kyojin misalnya, wah ini kok bisa kayak gini ya, kayak gitu. Kita harus mengukur kemampuan sendiri. Saya harus mengukur kemampuan saya. Misalnya saya nggak bisa, saya mencari cara atau mau meningkatkan kemampuan saya supaya saya bisa mencapai titik yang saya inginkan. Contoh, saya ingin membuat komik yang paling gampang deh, karakter driven. Saya pengen meniru IP atau judul-judul komik yang sudah sukses dengan karakter driven seperti Shizuki, Makfirare, Tai Lalat, Ghosties Comic misalnya, atau BJ Cartoon. Saya pengen kayak gitu. Oke, sekarang kita ukur kemampuan kita. Oke, bisa nggak ya saya mau upload komik dengan konten seperti itu harian misalnya, atau seminggu sekali minimal, atau udah jelas belum ya pengkarakterannya. Itu tolok ukur diri sendiri. Jadi kita coba ukur misalnya, saya bisa deh kayak gini, lebih cocok yang ini, yaudah Anda langsung bergerak ke situ, Anda langsung membuat karakter. Nanti rumusnya ada ya, rumus detailnya, tapi kira-kira itu dulu. Pengambilan keputusan di depan itu sangat menentukan. Karena banyak yang sebetulnya bergerak berdasarkan ambisi, tapi dari ilmu pengetahuan atau kesiapan dan kemampuan itu tidak atau belum mencukupi, sehingga mentok di ide kadang-kadang.
Itu sih yang paling penting. Jadi pertama sadar dulu, ukur kemampuan kita segimana. Itu yang pertama. Yang kedua, eee, dalam membuat komik itu, pastikan pembaca kita itu pastikan kita tahu target yang ingin membaca komik kita seperti apa. Jadi ada 2 ya, yang pertama mengukur kemampuan diri, yang kedua jelas menarget siapa yang sekiranya mampu, eee, mengerti konten yang kita bikin. Karena jangan sampai kita salah nyasar. Eee konten-konten komik dengan karakter driven menurut saya sih lebih cenderung cenderung lebih mudah di apa ya, diresapi atau diterima, tapi again tergantung ke target market yang diincar. Ghosties Comic itu adalah satu contoh, IP komik yang menurut saya cukup berani karena dia langsung target, pembaca wibu gitu, yang suka Jepangan. Saya sebagai orang yang bahkan nggak terlalu ngerti kayak mengoleksi, mengoleksi produk ya, mengoleksi sebagai kolektor lah, terus apa sebagai wibu, tetap bisa menikmati gitu, karena mungkin saya punya irisan kecil gitu di situ. Jadi, ya itu hebatnya Kostis Komik meskipun dia ngincar niche market, tapi dia tetap masih bisa, mengkomunikasikan karyanya dengan baik. Itu 2 hal ya yang paling penting ya. Jadi Anda tahu kemampuan Anda, yang kedua adalah tahu target marketnya. Nah, itu tadi ngomongin karakter driven. Sekarang ngomongin plot driven. Sedikit lebih berbeda daripada karakter driven. Kalau karakter kan tadi tentukan satu karakter, dimaknai karakternya seperti apa, lalu tempatkan dalam cerita. Ceritanya tuh bisa merespon kehidupan sehari-hari si karakter itu. Misalnya kayak Grey dan Jingga, peristiwa anak kampus, tentang romansa, ya itu mulu. Nggak akan membahas tentang konspirasi teori, nggak, karena nggak cocok. Nggak akan bahas tentang perwibuan karena bukan domainnya. Dan nggak akan membahas tentang banyolan karena komiknya tuh romance gitu dan tidak terlalu banyak guyon kayak gitu. Udah ada brandnya ya. Kalau plot driven ini sedikit lebih kompleks karena karakter itu bagian kecil dari banyak rumus di dalamnya. Jadi kalau kita membuat komik dengan plot driven, ya komik-komik panjang lah saya sebutnya ya, kayak misalnya One Piece itu udah super kompleks gitu. Jadi dia udah panjang berbasis pada plot. Jadi di situ ada awal ada akhir yang sudah jelas penentuannya gitu. Di tengahnya itu tugasnya kreator untuk memanjangkan atau memendekkan itu kemampuan kreatornya. Tapi bahwa komik-komik dengan plot driven itu pasti ada awal ada akhir, ada penyebab, ada permulaan, ada penutupnya. Di tengah-tengahnya itulah cerita yang berlangsung. Komik-komik dengan plot driven ya, berbasis pada plot, itu sederhananya menurut saya itu ada rumusnya ada 2. Rumus yang pertama adalah karakter dan konflik. Jadi cerita-cerita dengan plot driven, komik dengan plot driven itu sebuah cerita itu baru berjalan ketika karakter bertemu dengan konflik. Konfliknya itu bisa berupa konflik personal karakter, bisa konflik di dalam universe-nya. Nah, ada 2 tuh. Jadi ada konflik berdasarkan karakternya, bisa itu langsung berjalan ceritanya, atau konflik berdasarkan universe di dalam karakter itu. Saya ambil contoh, misalnya One Piece, konflik pertamanya dia adalah ingin menjadi raja bajak laut. Oke, itu ambisinya dia ya, missionnya dia atau objektifnya dia. Tapi ada konflik besar di luar sana yang membuat cerita ini juga berjalan. Jadi mungkin, dan itu terserah si Eiichiro Oda mau menentukan apakah One Piece itu mau dimulai dari awal banget atau mau dari tengah-tengah peristiwa di mana dunia itu sudah berlangsung perbajak lautan gitu. Makanya itu yang ditentukan oleh Eiichiro Oda seperti itu. Akhirnya milih yang tengah-tengah ya, ketika Luffy ditunjuk sebagai karakter utama di sebuah masa di mana dunia bajak laut itu sudah marak ya, kayak gitu kira-kira. Itu keputusan masing-masing kreator. Tapi rumusnya seperti tadi. Jadi ada mula ada akhir, terus cerita baru berjalan ketika karakter bertemu dengan konflik. Yang berikutnya, ini yang paling sering saya pakai dan ini hampir ada di semua perumusan cerita karena memang ini rumus bikin cerita pada umumnya ya, yaitu C plus O plus G. C plus O plus G. C-nya itu karakter, O-nya itu obstacle, G-nya itu goal. Jadi membacanya itu kayak gini, karakter ingin mencapai goal tapi harus melewati obstacle. Jadi ada 3 rumus yang harus ditentukan, ada karakter, ada rintangan, ada
tujuan. Itu paling standar sebetulnya. Ini yang biasanya dipakai sebagai rumusnya premis. Makanya ada orang kalau nulis premis tuh kayak gimana sih rumusnya? Rumusnya adalah ya tadi ada seorang karakter ingin mencapai goal, namun dia harus melewati rintangan-rintangan. Nah ya gitu. Itu rumus premis paling sederhana. Rumusnya sederhana, tapi pengaplikasiannya bisa sangat kompleks. Komik-komik dengan komik-komik dengan plot driven itu akan mempertajam atau memperdalam unsur-unsur tadi masing-masing. Jadi tidak hanya karakternya doang yang kuat, tapi tujuan dari terselesaikannya cerita kuat, rintangan-rintangan yang dibentuk juga sangat kuat. Saya pernah kuliah magister desain untuk spesifikasinya game ya, waktu itu game dan media interaktif. Di situ saya salah satu yang saya pelajari adalah staging atau tingkatan. Jadi ini dipakai di ini juga ya narasi religi di agama-agama. Jadi kalau orang makin ingin beriman gitu, rintangannya tuh makin berat yang gitu. Orang yang biasa-biasa aja rintangannya ya ringan, tapi sebagai Tuhan tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan karakter kayak gitu. Itu sebetulnya narasi religi, tapi bisa kita pakai untuk membuat sebuah cerita. Jadi nanti kita akan membuat konflik-konflik yang disesuaikan dengan tingkatan karakter pada saat itu. Jadi kayak Luffy yang pertama itu nggak akan ngalahin musuh yang berat dulu karena dia kemampuannya nggak ujuk-ujuk dapat musuh yang berat, tapi dia kasih yang ringan dulu. Jadi makin bertingkat, disitulah letak obstacle-nya. Dan rumus C plus O plus G tadi sebetulnya itu rumus besarnya ya, ada rumus yang paling besar, tapi nanti bisa diturunkan. Jadi ada sub konflik lagi, ada sub karakter yang mensupport karakter utama. Itu nantilah. Menurut saya kalau mau untuk belajaran, yang mau belajar banget ngomik dengan konsentrasi plot driven, coba ya tadi kembali ukur kemampuan kita mampunya seberapa panjang. Saran saya coba bikin satu chapter pilot. Apa itu chapter pilot? Satu chapter yang langsung tamat lah kira-kira gitu, tapi dengan open ending. Standarnya 32 halaman. Ini yang saya dan Alex Irzaki pakai untuk komik-komik di Padepokan Raga Sukma. Jadi kami di Raga Sukma itu semua menentukan bikin satu pilot atau chapter satunya atau bab satunya itu 32 halaman setidaknya. Meskipun ada yang lebih, ada yang 36, ada yang 40 kayak gitu. Boleh, tapi setidaknya segitu. Supaya tahu itu memang kayak standar basic untuk komik dengan konten pilot ya. Konten pilot tuh konten pertama lah berbasis plot driven. Kalau karakter kan tadi ya beda ya, mungkin lebih ke comic strip. Tapi komik-komik dengan plot driven tuh seperti itu. Saya kasih challenge selalu ke teman-teman Raga Sukma itu, coba bikin segitu dulu deh, 32 halaman. Supaya kita tahu ini universe-nya seperti apa, karakternya seperti apa, konfliknya seperti apa. Dan sebisa mungkin C plus O plus G tadi udah ketahuan bahkan di depan. Jadi udah tahu ini karakter mau ngapain, lalu melalui rintangannya. Itu tugasnya si kreator untuk membuat rintangannya seperti apa, alurnya seperti apa. Rumusnya nanti akan lebih kompleks, tapi setidaknya itu dulu. Jadi dengan kita menentukan plot driven, kita tahu perumusan tadi itu akan seperti apa bebannya. PR-nya akan lebih kompleks ketika nanti membuat multiple karakter. Multiple karakter artinya multiple konflik. Bisa nggak sih multiple karakter konfliknya tunggal? Bisa. Misalnya Nusa 5. Karakternya ada 5 tapi konfliknya 1. Tujuannya cuma 1, menyelamatkan dunia. Nah, tapi di situ ada sub konflik di masing-masing karakter misalnya, karena kan tidak harus bareng-bareng terus tuh berlima. Kayak Luffy pun begitu, ada berapa tuh anggota bajak lautnya, meskipun ada big objection yang sama, saya nggak tahu objeknya juga, belum pernah di-reveal ya, kita cuma masih ngeramal-ngeramal misalnya dalam menyatukan dunia dalam satu peta. Oke, itu objectionnya, tapi nanti tetap ada multiple konflik di setiap obstacle yang berbeda. Ada stage 1 di pulau mana, stage 2 di benua mana, seterusnya seperti itu. Tapi untuk awal-awal coba bikin yang pendek dulu. Bikin satu pilot 32 halaman dengan konsentrasi pemikiran tadi, C plus O plus G. Yang sederhana dulu aja. Karena saya paham ambisi itu ada. Saya pun sangat berambisi waktu awal dulu sekali ingin membuat komik dengan saya pengen komiknya berseri-seri panjang.
itu nanti, karena itu memang untuk yang udah akil balik lah ibaratnya. Jadi sekarang kalau masih baru mulai dan memang tahu ukuran, udah mengukur kita kemampuannya segimana, sehebat apapun coba mulailah dengan pilot yang 1 chapter tadi, 32 halaman lah setidaknya segitu. Kemarin saya udah pernah cerita juga yang di Dreamcatchers, meskipun dia 70 halaman, 81 halaman, tapi itu tetap statusnya pilot. Artinya saya menamatkan di situ. Karena kita biar tahu tolak ukur kita segimana. Karena kalau kita sudah merancang terlalu panjang untuk pemula ya, itu kita tidak pernah tahu ukuran kita segimana. Mendingan coba ukur 1, katakanlah gini, lari 100 meter aja nggak mampu, apalagi mau lari maraton dengan kecepatan yang sama. Nah itu kita harus sadar dengan challenge yang seperti itu. Makanya saya coba pikir ulang tuh, kalau saya sarankan ulang juga ke teman-teman yang lagi mau ngomik, saya pengen kayak gini mas, kompleks, saya pengen serumit ini ceritanya. Saya paham itu ambisi kita semua, tapi coba latih dulu dengan sesuatu yang pendek. Komik yang pendek dulu dengan rumus plot driven yang sama dengan komik yang panjang. Padahal sebetulnya rumusnya sama, cuman beda interval aja. Kalau ini lebih panjang, ini lebih pendek. Nah untuk latihan coba yang pendek, 32 halaman aja dulu. Kalau sampai bisa, Anda hebat. Berarti itu step 1 sudah terlalui gitu setidaknya. Tapi komik, ide cerita saya untuk komik ini tuh kompleks segimana. Nah kemampuan atau kehebatan kita sebagai komikus justru ketika kita bisa membuat penyederhanaan dari sebuah kekompleksan cerita. Jadi saya punya ide cerita yang kompleks untuk The Dreamcatchers, tapi saya bisa menyampaikan itu dengan sangat sederhana dan orang enjoy, berhasil Anda. Karena sebetulnya beban dari sebuah cerita atau sebuah komik yang bisa dinikmati itu bukan dari kerumitan universe atau kerumitan konflik, tapi dari keseruan kita bercerita di dalam gambar. Mau 32 halaman, kalau kita memang sangat ahli menceritakannya, ya berarti itu bagus, komiknya langsung bisa diterima, apalagi ada maknanya. Minimal ngeflow dulu aja lah ceritanya. Jadi itu ya pembagiannya ya, kira-kira ada 2. Jadi nanti teman-teman kalau mau membuat komik, pastikan dulu Anda mau memilih sebagai karakter driven untuk komik-komik strip atau plot driven untuk komik-komik yang panjang. Untuk permulaan, mulailah dengan chapter 1 sebanyak 24 sampai 32 halaman. Tapi saya sarankan 32 itu lebih mudah ngatur flow-nya itu. Tapi kalau Anda mau membuat hybrid seperti yang saya lakukan untuk Red dan Jingga bisa. Tapi setidaknya pahami dulu kemampuan Anda dan kecocokan cangkang cerita tadi ya, pembentukan cerita tadi berdasarkan IP atau ide yang ada di kepala Anda. Saya kira itu untuk podcast kali ini. Jadi untuk mau belajar mulai ngomik itu kira-kira itu dulu kemampuannya, nanti saya akan tambah lagi di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini didukung oleh monkeymelody.com dan menjadi bagian dari suarabaik.id.